kita Kiai Haji Andi Muhammad Ridwan LCM. Baiklah, pada kesempatan yang berkah ini, dengan hormat kami persilakan kepada Alena Guruta untuk melanjutkan kajian kita. Silakan, Ustaz. Ya, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Alhamdulillah malam ini senang bisa lagi berkumpul dengan saudara-saudara, khususnya alumni Garuda Wal Irsyad, dan juga kepada anak-anak kita santri Garuda Wal Irsyad Abdurrahman Ambodal Taneporo. Semoga pertemuan kita ini senantiasa bernilai ibadah di sisi Allah dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat barakanan Rek Guruta Abdurrahman Ambodal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'd. Jadi kita sambung ya. Sebelumnya mohon maaf kemarin lagi keluar daerah karena ya keluarga warga berjantan. Oke. Alhamdulillah malam ini kita akan menyambung bacaan kitab minggu lalu. Jadi minggu lalu itu belum rampung pasal kedua. Kemarin kita sudah baca pasal kedua itu lalang pusai mempelai apa sewangi jalan-jalan yang bisa membuat kita tersesat dari tauhid. Nah, di sini minggu lalu itu terakhir kita membaca bantahan-bantahan Andre Guruta, baik dari bantahan secara akli atau secara nakli. Jadi akli bantahan dengan logika atau nalar, nakli bantahan yang dikutip dari Al-Quran dengan hadis tentang ajaran-ajaran dari tarekat-tarekat yang sesat. Ya, kemarin kita sudah menjelaskan juga bahwa di saat Andre Guruta mengatakan tarekat itu engkayasa tarekat salah, berarti mafhum mukhalafahnya kalau kita belajar ilmu usul fikih ada namanya mafhum mukhalafah, jadi pemahaman terbaliknya. Jadi kalau orang mengatakan tarekat salah, jadi kebalikannya berarti ada tarekat yang benar. Nah, yang dikritik oleh Andre Guruta ini adalah tarekat-tarekat yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Ya. Nah, sekarang setelah membahas bantahan Andre Guruta, kita sampai kepada pembahasan terakhir. Ayo kita langsung baca saja. Nah, saisa niritu ate kak marusa ya naritu, di antara pemahaman-pemahaman yang salah dalam pandangan Andre Guruta ya naritu yaitu sebagai berikut. Nah, jadi di sini nanti Andre Guruta memberikan 5 contoh. Ini hanya sampel saja dan sampel ini bagi Andre Guruta Abdurrahman Ambodale itu sudah cukup sebenarnya untuk menjadi pegangan bagi kita di saat ada pemahaman baru, pemahaman-pemahaman yang tidak ada dasarnya dari Quran dengan hadis, itu gampang kita untuk berhati-hati dari pemahaman itu. Jadi minggu lalu juga kita sudah jelaskan ya, di saat Andre Guruta mengatakan tarekat salah itu bukan sebenarnya tidak langsung mengarah kepada nama tarekatnya atau komunitasnya, tapi langsung mengarah kepada ajaran. Jadi ajaran di dalam tarekat itu. Kalau kita, jadi saya banyak membaca tarekat-tarekat mu'tabarah, apalagi tarekat-tarekat yang besar ya. Jadi kalau di Nusantara ini tarekat yang besar itu ada tarekat Qadiriyah, tarekat Naqsyabandiyah, bahkan kalau di Suryalaya itu yang Allahyarham ya, Abah Anum itu menggabungkan antara tarekat TQN, Qadiriyah dan Naqsyabandiyah. Kalau di Sumatera banyak juga tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah, khususnya di Babus Salam. Nah, di Madura ada tarekat Naqsyabandiyah Muzhariyah. Sebenarnya yang benar Mazhariyah, cuma sampai di Indonesia itu akhirnya namanya berubah menjadi tarekat Naqsyabandiyah Muzhariyah. Tarekat yang dulu juga
dan sampai sekarang masih berkembang itu, khususnya di Minangkabau yang pernah dibawa oleh Burhanuddin Syekh Burhanuddin Ulakan, kemudian di Jawa dikembangkan dulu oleh guru besarnya Abdul Muhyi Pamijahan, Jawa Barat itu ada tarekat Syatwariyah, itu juga masuk dalam kategori tarekat Mu'tabarah. Di Sulawesi itu ada tarekat Khalwatiyah. Khalwatiyah. Nah, di sini ada dua cabangnya, Khalwatiyah Syekh Yusuf tahun 1500-an, 1600-an atau abad ke-16. Kemudian ada tarekat Sammaniyah atau Khalwatiyah Samman. Sebenarnya aslinya tarekat Khalwatiyah Sammaniyah. Di Kalimantan itu besar tarekat Sammaniyah, sebenarnya itu cabang dari tarekat Khalwatiyah, dikembangkan oleh Syekh Abdul Karim bin Muhammad As-Samman Al-Bakri. Ya, jadi dia beliau adalah cucu dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, tarekat Sammaniyah ini itu juga masuk dalam kategori tarekat Mu'tabarah sebagaimana tarekat Khalwatiyah Yusuf itu juga masuk dalam kategori tarekat Mu'tabarah. Ada tarekat Neosupisme, tarekat Muhammadiyah atau Sanusi atau Idrisiyah yang dikembangkan oleh Syekh Muhammad bin Idris. Ada tarekat Tijaniyah, nah itu juga masuk dalam kategori tarekat Mu'tabarah. Nah, di kalangan habaib ada tarekat Ba'alawiyah atau Aidarusiyah, sama tarekatnya pembawa Islam yang pertama, Wali Songo. Di Wajo ini ada berkah luar biasa, di sini ada makamnya Syekh Jamaluddin Akbar Al-Husaini, itu adalah nenek moyang dari seluruh Wali Songo. Ya, jadi kalau kita dengar penyebar Islam yang pertama abad ke-13, Maulana Malik Ibrahim, nah kakeknya itu ada di sini, Syekh Jamaluddin Akbar Al-Husaini, dia dimakamkan di Tosora. Gus Dur waktu zaman beliau itu direnovasi ulang, bagus makamnya sekarang, dan zaman Gus Dur presiden itu sempat 2 kali berkunjung ke makam Syekh Jamaluddin Akbar Husaini karena memang Mbah Hasyim Asy'ari itu juga punya garis keturunan dari Wali Songo. Ya, jadi kita kembali. Jadi kalau tarekat-tarekat Mu'tabarah itu dia tidak, ya saya banyak mengkaji itu tidak pernah menemukan juga ajaran-ajaran yang salah ini. Ya, karena semua tarekat-tarekat itu dia akan bersumber kepada sampai ke Imam Junaid Al-Baghdadi. Imam Junaid pernah punya statement ya. Jadi ilmuna hadza masyidun. Kadang juga redaksi mengatakan muqayyadun bil kitab was sunnah. Faman lam yaqra al-kitab walam yahfad as-sunnah la yuqtada bihi. Jadi ilmu tasawuf yang benar ya. Jadi ilmu kita ini yang dikembangkan oleh guru besar Imam Junaid Al-Baghdadi sebagai Sayyidut Taifah penghulu seluruh sufi itu terikat dengan Al-Qur'an dengan hadis. Jadi kalau ada orang yang berani memposisikan dirinya sebagai guru, memperjalankan orang atau sebagai mursyid atau murabbi, pembina rohani, untuk memperjalankan orang atau menumbuhkan rasa cinta kepada Tuhan dan mengenal Allah, tapi dia layak yaqra Alkitab, jangankan mau paham Al-Quran, membaca aja jarang, ya. Mengkaji aja jarang, jangankan mau memahami, menghafal aja tidak, jangankan mau menghafal, membaca aja tidak. Nah, contoh. Walayah fatas sunnah, dia tidak menjaga, jadi bisa diartikan menghafal, memahami, dan mengamalkan. Jadi tidak mengamalkan Al-Quran dan tidak mengamalkan sunnah, layuk tadabihi, itu tidak bisa dijadikan panutan di dalam ilmu tasawuf. Sama juga dengan guru-guru yang lain. Apapun cabang ilmu dalam keislaman, ilmu fikih, ilmu akidah, kalau tidak sesuai dengan dasar Al-Quran dengan sunnah, saya kira kita sepakat bahwa kita tidak bisa menjadikan, karena ilmu agama ini sebagaimana pesan baginda Rasul, bahwa taraktu fikum amrain lam tadillu ma in tamassaktum bihima. Saya meninggalkan kepada kalian itu dua modal besar, dua hal besar. Selama kita berpegang kepada keduanya, kita tidak akan pernah tersesat, yaitu Al-Quran dengan Sunnah. Nah, sekarang kita masuk kepada pembahasan. Jadi kalau tarekat Mu'tabarah, ya contoh-contoh yang diberikan oleh Guru Ta ini itu kita tidak akan pernah menemukan di dalam ajaran-ajaran tarekat-tarekat Mu'tabarah. Saya sendiri umpamanya sebagai salah seorang pengembang tarekat Khalwatiyah yang disampaikan oleh Guru Ta juga ini, kita juga pernah dengar. Tapi kita tidak mengajarkan karena memang ini bukan sesuatu biasa. Kalau bahasa kita, kalau Guru mengatakan ini contoh-contoh ajaran salah atau sesat. Kalau bahasa kita mengatakan ini contoh tarekat kelas kesekian. Jadi dia tidak masuk kategori. Karena kebanyakan dia masuk, kalau dalam bahasa bagus itu lecu-lecu adami. Dia hanya bahasa-bahasa filosofi, dan dia tidak mentakmir al-qulub, dia tidak menghidupkan hati.
Sementara kalau kita berbicara tarekat itu ya dia berbicara inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalb. Itu inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun. Eh, bahwasanya hal itu sebenarnya itu akan zikra, akan menjadi peringatan kepada orang yang punya hati. Nah, jadi maknanya adalah menghidupkan dimensi nurani atau dimensi hati. Itulah tarekat yang sebenarnya. Oke, kita baca ya setelah kasih pengantar tadi. Satu, jadi contoh-contoh ATK marusa atau akidah-akidah yang salah. Kalau bahasa Andre Guruta akidah yang salah, kalau bahasa kita dia tarekat kelas 3 atau kelas 4, tidak diperhitungkan. Satu, papi jepueri ancajingenge. Ada orang yang mengajarkan, katanya kita harus kalau mau kenal Tuhan atau mau bertauhid, kita harus mengenal asal mula kejadian manusia. Jadi majepu ancajingen atau we ria leipo leri epai apongeng. Jadi unsur kejadian manusia itu bersumber dari 4 asal. Yanar itu, nah ini ada yang mengajarkan begini. Pertama, wadi. Riale ritu poleri alusukna tanai. Wadi itu katanya, wadinya manusia itu diambil dari saripati tanah. Maduanna mazzi. Mazzi riale ritu poleri alusukna api. Mazzi itu diambil dari saripati api. Yang ketiga, mani. Riale ritu poleri alusukna waye. Mani itu diambil dari saripati air. Dan yang terakhir manika riale ritu poleri alusukna anginnya. Manika itu diambil atau bersumber dari saripati angin. Nah, sebelum kita komentari, kita baca aja dulu langsung ajaran yang dianggap oleh Guruta, termasuk ajaran yang tidak bisa kita perpegangi karena tidak punya dasar. Tungke alusu purari rampewe riale ritu poleri tajana nurul Muhammad. Jadi semua saripati tadi itu jadi wadi masih mani manika atau saripati tanah, api, air, angin, semuanya itu diambil dari cahaya Nur Muhammad. Maponga poleri tajana pengala ta'ala bersumber dari cahaya Allah. Jadi nareko melo ni mapasewa ya reka maringrang kalau orang sudah mau bertauhid atau mau mengingat Allah, napase di mana nih apa ero apongeng disatukan 4 macam unsur itu di dalam dirinya napai napale surita jana puange lalu dikembalikan kepada cahaya Tuhan. Ganasan alinar itu letu mapasewa ripuanna. Nah di saat itulah orang yang mengajarkan ajaran ini dan orang yang menerima ajaran ini mereka berusaha, mereka menyangka kalau sudah mengamalkan ini berarti dia sudah bertauhid. Ya kita komentari sedikit. Jadi saat mengatakan bahwasanya ini berbeda dengan pemahaman dalam ilmu fikih ya. Di dalam ilmu fikih itu kita diajarkan ada yang namanya wadi, itu macam-macam air dalam diri kita ya. Ada wadi, ada mazi, ada mani, ada kalau manika ini wallahu alam. Saya sering dengar sih, kita sering dengar tapi karena kita tidak mengajarkan dan kita tidak mengetahui apa. Tapi di sini baru kita bisa memahami. Manika itu diambil dari saripati angin. Tapi kalau di dalam ilmu fikih kita mendengar ada namanya wadi. Wadi itu adalah tetesan-tetesan air. Kalau kita sudah buang air kecil, kadang orang kalau dia natarate cara eteme, kalau dia tidak bersih, tidak tertib dalam beristinja, itu kadang kalau dia tidak pandai beristinja itu, kalau ruku atau sujud kadang ada tetesan air yang keluar, itulah air wadi dan itu najis. Madhi juga najis. Madhi itu adalah cairan halus, adalah permulaan di saat suami istri beribadah. Nah, jadi sebelum keluar mani, ya sebagai asal daripada penciptaan manusia itu madhi dulu yang mengawali. Nah, nanti yang terakhir baru air mani yang terpancar. Ya manika ini, wallahu alam, saya tidak tahu dari mana asalnya itu, karena tapi dalam ilmu fikih kita tidak pernah dalam bahasa Arab menemukan ada yang namanya bahasa Arab manika. Ya, tapi di sini saya kira mungkin ini hanya peristilahan dari orang-orang yang mengajarkan ajaran ini. Jadi wadi, mazi, mani, manika. Nah, baru dikembalikan mereka mengajarkan Nur Muhammad. Iya, jadi intinya kalau kita belajar daripada yang diajarkan oleh guru-guru, ya guru-guru tarekat ini yang mengatakan kita harus karena dalam diri kita itu ada wadi, ada mazi, ada mani, ada manika, atau diri kita yang tersumber dari 4 unsur, kita kembalikan ke Nur Muhammad dan Nur Muhammad kepada Allah. Saya mau komentar sedikit ya.
Kalau berbicara masalah Nur Muhammad, sebenarnya semua tarekat-tarekat Muktabarah itu semuanya mengajarkan tentang Nur Muhammad. Saya enggak usah jauh-jauh. Di Khalwatiyah Samaniyah, bahkan di tarekat Khalwatiyah Yusuf juga, di tarekat Syattariyah juga, di tarekat Naqsyabandiyah juga, di tarekat Qadiriyah juga, bahkan di dalam tarekat-tarekat yang dianggap postmodern ini ya, jadi neosufisme itu seperti tarekat Muhammadiyah atau Idrisiyah dengan tarekat Tijaniyah juga mengajarkan tentang ajaran Nur Muhammad. Saya punya kitab At-Turuq As-Sufiyah fi Mesir. Jadi tarekat-tarekat besar di Mesir. Di situ dibahas 4 tarekat ajarannya, perkembangannya di Mesir. Pertama, di Mesir itu ada 4 tarekat yang besar ya. Banyak tarekat sebenarnya, tapi yang besar itu tarekat Qadiriyah, Abdul Qadir Al-Jilani, Rifaiyah, Ahmad Ar-Rifai, dikuburkan di Baghdad. Abdul Qadir Al-Jilani dikuburkan di Baghdad ya. Tapi di Mesir ada cucunya namanya itu Ahmad Ar-Rifai juga, As-Sagir. Kemudian tarekat Badawiyah, Ahmad Al-Badawi. Kemudian ada juga tarekat Az-Zaziliyah, Abdul Hasan Az-Zazuli, dikuburkan di Humaisara, masuk bagian daripada Mesir. Keempat ulama kutub ini atau wali kutub, jadi dalam ajaran tasawuf itu kita ada pemahaman yang mengatakan bahwa setiap masa itu ada penghulu wali. Nah, keempat wali ini Ahmad Al-Badawi dia dikuburkan di distrik Tanta. Tanta itu daerah Mesir. Semuanya sepakat bahkan mengajarkan tentang pemahaman Nur Muhammad. Saya juga di sini ada buku ya yang dikarang oleh Yusuf. Di sini saya punya ada kitabnya. Namanya Yusuf Al-Haqiqatul Muhammadiyah Inda Aqtabi As-Sada As-Sufiyah. Pembahasan tentang hakikat Muhammad dalam pandangan pemuka-pemuka sufi. Dikarang oleh Syekh Yusuf An-Nabhani Ad-Dimashqi, orang Damaskus, Syria. Al-Khalwati, beliau tarekatnya salah satunya juga berguru, punya garis keturunan rohani dari tarekat Khalwatiyah, selain tarekat-tarekat yang lain. Beliau di situ menyusun ya, menulis di situ beberapa ulama-ulama, bahkan ya mayoritas ulama-ulama sufi, bahkan ulama-ulama syariat juga, sekaliber seperti Abdul Wahab Asy-Sya'rani, ya, seorang alim faqih dan juga seorang sufi dikuburkan di Mesir. Itu juga punya tulisan tentang hakikat Muhammad atau Nur Muhammad. Belum lagi kepada kalau kita kembali ya, bahkan ulama-ulama Azhar. Jadi kita di Azhar itu kita contoh Abul Barakat Ad-Dardir, itu guru besar di sana. Bahkan yang terkenal di Melayu ini kita belajar di pesantren yang ada namanya Tafsir Jalalain. Kemudian ada hasyiah komentar oleh Imam Muhammad As-Sawi. Namanya Hasyiah As-Sawi, komentar terhadap Jalalain tapi oleh Syekh As-Sawi. As-Sawi ini juga di dalam hasyiahnya itu juga beliau membenarkan tentang Nur Muhammad. Dan banyak ya. Jadi kalau kita berbicara tentang Nur Muhammad itu pembahasannya itu rata-rata tarekat-tarekat Muktabarah itu mengakui bahwa pemahaman tentang tarekat Muhammad itu adalah pemahaman yang benar. Tapi bagi golongan tarekat, karena juga ada perdebatan, golongan-golongan ahli tarekat yang tidak mau memakai Nur Muhammad juga tidak apa-apa karena bukan satu keharusan. Hanya saja tentang hadis tarekat atau hadis tentang Nur Muhammad ini itu rata-rata ulama sufi berpegang kepada hadis yang diriwayatkan oleh Syekh Abdul Razak bin Hamam bin Nafi Al-Hamir. Ya, jadi Abdul Razak ini terima hadis Nur Muhammad itu dari Ibnu Juraid Al-Faqih atau Abdullah bin Abdul Aziz bin Juraij. Beliau terima dari tabi'in yang bernama Amru bin Dinar Al-Makki dan terima dari sahabat yang bernama Jabir, ya, Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Nah, di sini kalau kita kembali nggak usah jauh-jauh ya, kita langsung buka kitabnya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, kitabnya ada Tahdzib At-Tahdzib. Jadi kalau kita bilang Ibnu Hajar pasti terkenal. Beliau adalah ulama yang mensyarah atau menjelaskan Sahih Bukhari, Fathul Bari. Ya, jadi kitabnya ada Fathul Bari. Jadi Fathul Bari itu kalau di sini saya punya koleksi ada 13 jilid ya. Nah, itu dijelaskan tentang hadis-hadis atau hadis-hadis sahih yang dicantumkan oleh Imam Bukhari dalam hadisnya. Kalau kita bicara Imam Bukhari itu di situ ada
sebenarnya beliau mengatakan menghafal ratusan ribu hadis, cuma setelah memilah-milah itu tidak semua hadis dimasukkan ke dalam. Tidak semua, masih ada juga hadis-hadis sahih yang lain yang tidak dicantumkan di dalam Sahih Bukhari. Akhirnya kalau kita hitung ya ada berapa ribu saja yang ditulis. Jadi lebih banyak yang tidak dituliskan. Ya, jangan kita mengatakan bahwa kalau sudah di Bukhari bukan sahih lagi. Makanya kalau kita belajar ilmu usul hadis, contoh ada Al-Mustadrak lil Hakim. Mana Al-Mustadrak di sini? Hadis-hadis sahih mengikuti syarat hadis sahih daripada Imam Bukhari dengan Imam Muslim, tapi tidak tercantum di dalam hadis sahihnya Bukhari dengan Sahih Muslim. Nah, contoh. Jadi kalau ini pembahasan dalam ilmu mustalah hadis, tapi bukan pembahasan kita. Di sini, di dalam Tahdzibut Tahdzib, Imam Ibnu Hajar, jadi di saat bercerita tentang, karena ini ilmu tentang rijal hadis ya, tentang ingin membahas siapa sih sebenarnya perawi daripada sanadnya hadisnya Nur Muhammad ini. Abdul Razak itu beliau mengatakan orangnya siqah. Nah, itu ada di jilid 6 halaman 310. Kemudian Ibnu Juraid juga orangnya siqah. Nah, itu di jilid ke-12 halaman 288. Apalagi tabi'in sekaliber Amru bin Dinar itu juga di jilid 8 halaman 28 itu beliau mengatakan orangnya siqah. Berarti hadis Nur Muhammad ini kalau kita bahas ya, dia panjang sebenarnya hadisnya, tapi ringkasnya di sini saya bacakan. Jabir bin Abdullah Al-Ansari itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bi abi wa ummi, akhbirni an awwali syai'in khalaqahullah. Rasul, demi bapak dan ibu saya, beritahukan kepada saya, jadi awwalu syai'in khalaqahullah. Jadi asal mula sesuatu yang diciptakan Tuhan sebelum menciptakan segala sesuatu qabla asya yang lain. Qala ya Jabir, Nabi bersabda, ya Jabir, wahai Jabir, innallaha khalaqa qabla asya nura nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam min nurihi. Jadi Allah itu sebelum menciptakan segala sesuatu, dia menciptakan dulu cahaya nabimu, wahai Jabir Muhammad SAW, dan bersumber dari cahaya Allah. Jadi sebenarnya ada dasarnya sebenarnya. Jadi ada dasarnya. Oke, tidak apa-apa ya. Jadi kita kembali bahwa ini kita masukkan kepada kajian ilmiah. Nah, jadi terserah kalau ada saudara yang tidak cocok atau cocok, itu kembali kepada masing-masing. Ya. Oke. Oke, kita baca yang kedua, contoh-contoh yang tidak ada dasarnya. Papi Jepue Riale, ada orang yang mengajarkan, katanya kalau mau kenal Tuhan, kita harus kenal dulu diri. Tapi pengenalan diri ini beda dengan yang diajarkan oleh tarekat-tarekat Mu'tabarah. Mereka mengajarkan, ya naritu Adam tubuh kasarana. Adam itu katanya tubuh kasarnya kita, yana napo tubuh rilino, itulah yang kita pakai jadikan tubuh di dunia. Muhammad tubuh alusuna, Muhammad itu tubuh halus. Yana napo tubuh mati di akhirat, itulah nanti yang dijadikan tubuh oleh manusia di akhirat. Nurun nyawana, jadi cahaya itulah yang menjadi nyawa atau rohnya manusia, ya tona napo nyawa rilino, itu juga yang dia pakai jadi nyawa di dunia. Nah, ya tosi nurullah, adapun cahaya Allah napo nyawa, ya tona napo nyawa mati di akhirat, itulah nanti yang dia pakai menjadi rohnya di akhirat, remakuan dan naro natuo mandandungan, itulah sehingga orang bisa hidup abadi. Beda dengan makhluk-makhluk lain katanya, setelah kiamat enggak dibangkitkan lagi kecuali beberapa yang pengecualian. Kalau manusia, dia dari tidak ada menjadi abadi. Ya aji nareko, loi mapasewa, ya naro naingerang, mapamulari Adam, leturi Allah Ta'ala. Kalau orang mau mentauhidkan Tuhan, itulah katanya yang diingat dari Adam sampai Allah. Nareko madece nih ase dinar itu madecetone sukutone apa sewana. Kalau sudah bagus ingatannya berarti dia juga sudah bagus tauhidnya. Nah, ini juga pemahaman kedua, kita tidak menemukan di dalam ajaran tarekat Mu'tabar. Ya, jadi kita tidak pernah mengajarkan ini, atau kita tidak akan pernah membaca di kitab-kitab tarekat-tarekat yang diakui keabsahannya di dalam agama Islam. Ya. Oke, yang ketiga, papi jepueri apa si sabu-sabue. Jadi yang ketiga itu adalah papi jepueri apa si sabu-sabue. Jadi mengenal Allah, ri apa si sabu-sabue, dengan cara sabu. Sabu dalam bahasa Bugis itu fana atau lebur.
Tapi peleburan di sini berbeda dengan yang diajarkan dalam tarekat Mu'tabarah. Jadi kalau dalam tarekat Mu'tabarah itu kita diajarkan untuk sampai kepada Tuhan, tauhid itu kita harus ada namanya fana fil af'al, fana fil asma, fana fis sifat, fana fil zat. Jadi perbuatan kita lebur. Kita ini bisa berbuat sampai bahwasanya semuanya itu adalah hasil daripada ilmu, iradat, dan kudratullah. Berarti perbuatan kita ini adalah hasil daripada perbuatan Tuhan sebenarnya secara hakikat. Ya, lain lagi kalau kita berbicara syariat. Ada beberapa hal yang tidak bisa diungkapkan di ranah publik sebenarnya, tapi karena bisa berbahaya bagi orang awam. Yang jelas kita baca dulu. Yang ketiga, papi jepueri apa si sabu sabue. Yanar itu tubuh napa sabu riatinna. Tubuh ini harus lebur ke dalam hati. Atinna napa sabu rinyawana. Hatinya itu dileburkan ke dalam roh. Nah yato si nyawana napa sabu iri rahasiana. Sementara rohnya lebur, dia usahakan lebur ke dalam rahasia. Nah yato si rahasia atau sir rahasianya itu napa sabu iri rahasiana puange, baru masuk ke dalam rahasia sirullah atau rahasia Allah. Nah rekosuku ni asabu kena, kalau panahnya atau leburnya itu sudah sempurna ke dalam rahasia puange, ke dalam rahasia Allah, lenya ni atai puam manisi mata-mata, hamba lenyap sehingga bakaklah Allah. Jadi panaklah hamba, bakaklah Allah. Jadi ini sebenarnya ya, kalau dalam ilmu tasawuf Mu'tabarah kita mengajarkan ya, atau guru-guru besar sufi itu mengajarkan tentang makam fana dengan baka. Tarekat Mu'tabarah apapun ya, karena jalan tarekat itu adalah jalan jiwa atau hati. Dan untuk sampai kepada Tuhan tidak ada jalan lain kecuali kita harus fana fillah. Nah kalau sudah fana fillah baru baka billah. Tapi fana fillah yang benar, kalau aliran tasawuf yang sama tadi kita bahas tentang Nur Muhammad, yang memegangi Nur Muhammad, mereka berusaha fana ke dalam lautan Nur Muhammad. Nah itu. Tapi kalau umpamanya yang tidak memperpegangi tentang pemahaman Nur Muhammad sebagaimana hadis tadi yang kita katakan dan kita sepakati, kalau kita ikut kepada yang dituliskan guru besar kita Ibnu Hajar al-Asqalani, bahwa perawi-perawi tentang hadis Nur Muhammad itu turun-temurun adalah orang sikah. Sikah itu dipercaya periwayatannya. Kenapa? Kenapa dia sikah? Karena dia adul. Jadi saya jelaskan sedikit tentang sikah ya, biar kita paham kenapa orang itu diterima periwayatannya. Pertama, adul. Adul itu beda dengan adil ya. Kalau adil itu biasa kalau kita dalam hukum. Nah kalau adul itu dia timbangannya adulah. Adulah ya dulu. Kalau hakim, kalau umpamanya di dalam ini keputusan hukum itu dari timbangan adalah ya dilu, adil namanya. Kita memberikan orang sesuai porsinya. Tapi kalau di dalam periwayatan hadis itu namanya adul. Adul itu marwiyun atau makbulun an riwayatihi. Dia diterima periwayatannya. Alasannya kenapa? Ada dua hal. Pertama, orangnya dabit. Iya, dabit maknanya dabit itu hafalannya kuat, catatannya juga bagus. Kalau dia punya catatan, yang jelas dia dabtun nafs, hafalannya bagus. Ya itu. Kalau orang begitu, insya Allah dia sikah. Yang kedua, dia bisa dikategorikan sikah kalau dia memang tidak ada ilat dalam orang itu. Dia tidak suka, dia apa adanya saja. Ya, tidak suka berbohong, ya tidak juga pernah berbuat hal-hal yang menjatuhkan muruah atau harga diri. Nah, kalau sudah begitu berarti insya Allah orangnya sikah. Nah, perawi tadi ini, kalau umpamanya kenapa banyak ya tarekat-tarekat Mu'tabarah itu dia pakai kita harus untuk fana kepada Allah lewat fana Nur Muhammad, karena meyakini hadisnya itu diriwayatkan dari orang yang turun-temurun sikah, dan banyak isyarat dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis yang lain yang menunjukkan tentang keabsahan Nur Muhammad. Tapi kalau nggak pakai itu, cukup fana fillah saja. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat itu diturunkan Allah itu mengajarkan tentang fana fil af'al. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian dan perbuatan kalian. Nah, itu kan mengajarkan tentang fana fil af'al juga fana fil zat. Dan masih banyak lagi ayat-ayat dan hadis-hadis yang lain. Iya. Nah, di sini tadi yang mau dikomentari bahwa di dalam tarekat Mu'tabarah diajarkan tentang fana, dan fana inilah kalau orang sudah fana akan sampai kepada makam baka billah. Baka billah ini, nah inilah orang yang biasa
dia akan menjadi insan rabbani. Jadi hidupnya murni kebaikan, murni ibadah, tidak ada kesombongan di situ. Itu kalau insan rabbani itu. Jadi ada cita-cita Tuhan. Jadi selalu sikap kehidupannya itu dia selalu dengan kacamata Tuhan. Nabi pernah mengajarkan kalau ada orang menghina dia, kalau pribadinya dihina, Nabi tidak marah karena Nabi itu kan insan rabbani, manusia bercitra Tuhan. Ya, jadi dia mewarisi takhallaku bi akhlakillah, berakhlaklah dengan akhlak-akhlak Tuhan, akhlak-akhlak yang mulia. Tapi kalau ada orang menghina Allah, menghina agamanya, Nabi baru marah. Tapi marahnya juga dengan cara yang bijaksana. Nah, inilah makna orang yang salah satu orang yang sudah baqa billah. Ya, jadi yang ketiga ini itu kita tidak pernah ajarkan di dalam ajaran tarekat. Yang kita ajarkan itu bagaimana orang bisa fana fillah. Kalau Imam Al-Qushairi itu, jadi Abul Qasim Al-Qushairi biasa menerjemahkan fana itu macam-macam. Pertama, fananya sifat atau leburnya atau lenyapnya sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat jeleknya orang itu diganti dengan sifat-sifat yang mahmudah, sifat-sifat yang bagus. Itu salah satu bentuk fana, sebenarnya fana yang kelas standar, tapi inilah yang paling penting sebelum naik kepada puncak-puncak fana yang di atasnya. Itu pembahasannya tasawuf di situ. Kita tidak akan terlalu jauh dalam pembahasan itu di sini. Ya, kita sambung ya. Nareko suku ni asabu kenari rahasiana fuangi, lenyak niatai, fuang manisi mata-mata. Kalau sudah sempurna ya peleburannya di dalam rahasia Allah, dalam ajaran yang diajarkan guru mereka ini, akhirnya hamba lenyap, kemudian bakalah Tuhan. Dekna akelokna atai, akhirnya hamba sudah tidak punya iradat lagi. Akelokna manifuange, yang ada hanya Tuhan. Sebenarnya baik sebenarnya ini. Ini kan citra Tuhan sebenarnya. Cuma tadi yang di atas itu kayaknya perlu penjelasan yang lebih ulang lagi, sehingga tidak hanya sekedar mencaji lecu-lecu adami. Ya, jadi dia hanya menjadi bahasa-bahasa filosofi, tapi tidak ada pengaruhnya ke dalam jiwa. Sementara bertasawuf itu jiwa, tidak akal, karena akal tidak mampu mencapai dimensi hati. Jadi agi-agi nafogau atai, apapun yang dibuat oleh hamba, majak madeceng taniana isen naritua, ini adalah penutup dari ajaran yang berbahaya ya. Itu bukan lagi jelek atau bagus, bukan lagi urusan dia, isen nama menipuangi, itu tinggal urusan Tuhan. Nah ya atai pamale manisi mata-mata natajar, itu hamba itu hanya mengharapkan rahmat Tuhan saja atau pertolongan Tuhan saja. Oke, kita sambung ke contoh yang keempat dari ajaran-ajaran yang tidak bersumber dari Al-Quran atau hadis ya. Yang keempat, papi jepueri kita tajange. Ada juga yang mengajarkan marifat, tapi ini kelas kesekian. Kita tidak pernah menemukan kalau dalam tarekat Mu'tabarah ini. Papi jepueri kita tajange. Jadi marifat tapi dengan cara melihat macam-macam warna. Cahaya, macam-macam cahaya yang berwarna-warni. Ya naritu pese matae. Nah, pejam-pejam mata gini. Gangka lalakna maka sulona naitanna tajam mak rupa, sampai matanya bersinar, bercahaya dan melihat cahaya yang berwarna-warni atau bermacam-macam. Ya rega tapakuroi, atau dia bertapakur, pejamkan mata. Napa ifak kita mata atinna. Jadi penglihatan mata batinnya dia napatetai, dia fokuskan katanya riasona ya pada hari itu gangka mitana tayat tajang, sampai dia melihat macam warna-warni. Ya rega salah kedoi, atau dia buat tingkah-tingkah yang tidak benar, gangkana merendah sampai pingsan. Nakoni romita tajam mak dupa rupa ega. Dari situ dia akan melihat warna-warna yang bermacam-macam. Nah, koniro mapijepu. Nah, kalau sudah pingsan, disitulah dia katakan awal daripada ma'rifatnya. Nah, sengalina ripuanna. Nah, dia menyangka itulah awal daripada ma'rifat kepada Allah. Nah, rekota aja makasese, poletogi rialena, ya regari saliwenna alena. Kalau cahaya itu ada arah atau bersumber dari arah tertentu, dari dirinya ke atau dari benda yang lain, majepu tania pa nakatai, berarti bukan itu ma'rifat, yang bukan itu warna yang diinginkan atau bukan itu cahaya yang diinginkan. Nah, rekomi tanita yang temakasese, kalau dia sudah nanti ada cahaya yang tidak ada temakasese, tidak bersumber dari arah mana,
temakawirin, tidak ada arahnya, tidak ada ujungnya. Tenriseng apolengena, tidak kita ketahui dari mana sumbernya. Poniro nafasabu paringerena, di saat itulah dia meleburkan ingatannya. Nah, muka ia naro nasa matungka tajana kuanges. Itulah yang dimaksud dengan cahaya Tuhan. Nareko suku nih kau kena suku toni apa sewana ripuana. Kalau sudah sempurna yang tadi dia kerja itu, berarti sudah sempurna tauhidnya. Ajaran ini sebenarnya salah ya. Ada riwayat Imam Ali pernah mengatakan begini, kullu ma yakhtur bibalik. Jadi semua yang terlintas ya. Jadi kullu ma yakhtur bibalik wallahu khilafu dzalik. Semua yang terlintas di hatimu, Allah itu beda. Jadi jangankan Tuhan, surga saja itu la udhunun sami'at wala ainun qara'at. Jadi mata tidak pernah lihat, wala udhunun sami'at wala khatara bibal, tidak pernah juga terlintas di hati, apalagi dengan Tuhan yang meliputi alam semesta. Iya, jadi kalau dia mengatakan cahaya-cahaya Tuhan itu begini, itu dibuat-buat saja itu, dan itu tidak ada sumbernya dari Al-Quran dengan hadis. Jadi semua yang terlintas di kepala kita, semua yang terdengar di telinga kita, dan semua yang terlintas di hati kita, Allahu khilafu dzalik, maka Allah itu berbeda dari situ. Ya, jadi Tuhan tidak begitu sebenarnya. Jadi Tuhan itu tidak bisa disampai oleh panca indera, hawas, juga akal. Nah, tapi Tuhan itu di dalam Al-Quran, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun, memberikan hanya dimensi kedalaman hati saja itu, atau dimensi spiritual yang bisa menemukan wujudnya Allah. Tapi menemukan wujud Allah bukan berarti sama yang terlintas di kepala, karena yang terlintas di kepala berarti itu kembali kepada panca indera. Nah, dan panca indera itu mengirim ke akal. Nah, berarti dia hanya khayalan-khayalan akal saja, dan itu tidak menyentuh aspek nurani atau aspek spiritual. Ya, saya kira itu tadi bantahan dari keempat dan sedikit komentarnya. Yang terakhir, papijapuri kita huruf UE. Nah, jadi katanya kalau mau bermarifat itu ada juga nih cara, ada yang mengajarkan begini. Ya naritu, naite ulun mim, coba lihat kepalanya huruf mim kan. Jarinna daleng, nah ini huruf dal. Arona ha, lehernya ini huruf H. Nih, dada ini huruf H. Posina mim, pusatnya itu huruf mim, ajena daleng, kakinya itu huruf dal. Menjadilah Muhammad. Jadi nasan nih ampena Muhammad. Berarti dirinya itu gambaran dari namanya Muhammad. Nah, inafani nasri Muhammad riha. Kemudian Muhammad itu dia masukkan ke huruf H-nya, tenggelam di dalam huruf H-nya Lafzul Jalalah atau Allah. Nah, itu dibuat-buat juga, tidak begitu sampai kepada Tuhan. Tapi ada yang mengajarkan begitu ya. Ya rega naite alena alefu, atau contoh kalau kita lagi salat, kita berdiri alefu. Alefu tetong. Waktu kita ruku, ha ruku. Waktu sujud mim sujud. Waktu kita duduk antara dua sujud dalang. Menjadi Ahmad. Ya, kalau dilihat memang hurufnya begitu. Tapi kalau untuk bermakrifat tidak sesederhana itu sebenarnya. Nah, Yanar itu ase bunga nabita, jadi nama Ahmad itulah nama Nabi pertama riwayat Nafa Natal dari alangnya sebelum Nabi SAW itu lahir di alam semesta ini. Nah, rekotefuni alena mencaji Muhammad ya rega Ahmad, kalau dirinya sudah menjadi Muhammad atau Ahmad, ya naro masompa mapase waripuange. Itulah katanya yang menyembah, mentauhidkan Allah. Jadi dena bata-bata ngana suku ini naseng apa sewana, sehingga tidak meragukan lagi, sudah sempurna tauhidnya. Jadi kalau begini ajaran yang diajarkan, orang akan sesat, tidak akan sampai kepada Tuhan, karena ini murni filsafat. Jadi filsafat itu hanya permainan akal saja, berbeda dengan tasawuf. Bahkan tasawuf falsafi sendiri pun ya, yang diajarkan oleh Ibnu Arabi, Ibnu Al-Farid, Ibnu Saba'in, dan Al-Jami' dalam tarekat Naqsyabandi dan yang lain, itu sebenarnya meskipun dia dikatakan dia tasawufnya falsafi, tapi itu hanya membahasakan secara filosofi pengalaman spiritual. Jadi bukan permainan akal. Cuma kecerdasan mereka diberikan Allah mampu membahasakan secara filosofi pengalaman-pengalaman spiritual atau pengalaman-pengalaman batinnya mereka. Jadi penutupnya dari Reguruta, Mamada ini ya liman rufai. ATK salah uramper itu ini cukup 5 ini. Kira-kira contohnya secara sampel saja. Karena majepunna siding ATK lainnya DE panai rampe li sumana muirituri api jepu salai ran cajingenge, karena
semua ajaran-ajaran yang lain ini 5 sedikit sekali, lebih banyak lagi yang belum disebutkan, itu semuanya nanti akan kembali kepada 5 inti ajaran yang diajarkan atau ajaran yang tidak ada dalil Al-Quran hadisnya yang diajarkan oleh guru-guru tarekat yang tidak berdasar ini, yaitu ri ancajingenge ma'rifat tentang asal mula kejadian kita, riale atau ma'rifat tentang diri kita, ria kita tajange ma'rifat tentang macam-macam warna-warni cahaya, kibu huruf atau ma'rifat terhadap huruf-huruf yang dibuat-buat, poina empa pada naritu turu tekogi maris sengenge dan yang lain-lain. Jadi majepusi ngateka puri rampengki koeto pasen rupa-rupa naritu semua yang telah disampaikan ini de abata-batengenna apusangenna, kita tidak ragu-ragu bahwa itu jangan diikuti ya. Ya. Jadi Andre Gurta mengatakan hati-hati, itu sesat itu. Bahkan kita bisa pertegas di dalam tarekat Mu'tabarah itu tidak diajarkan. Ya, jadi kalau umpamanya sekarang ini Jatman ya, Jamiah di tarekat Mu'tabarah itu ada kelas matan, kelas mahasiswa. Kalau Jatman itu dia jaringan mursyid. Kalau matan itu jaringan murid-murid dalam tarekat Mu'tabarah yang dibawa organisasi Ormas NU. Nah, kalau mau lebih paham lagi ini, bisa masuk ke dalam matan ini. Di abrat ini ada Andre Guruta, Dr. Abdurrahman Zain itu ya, Kiai Haji Abdurrahman Zain itu, beliau juga masuk dalam jaringan matan ya, karena beliau adalah punya garis silsilah dari Andre Guruta Kiai Haji Baharudin, tarekat Muhammadiyah atau tarekatnya Muhammad bin Idris atau tarekat Idrisiyah. Ya, jadi kalau mau paham mana ajaran yang benar, ikut bergabung di dalam matan sehingga bisa tahu, oh ini sebenarnya ajaran yang benar, bukan hanya ajaran licu-licu ada atau kata-kata filosofi saja, tapi tidak mampu menghidupkan nuansa batinnya seseorang. Jadi de abata-batengenna apusangenna, tidak ada keraguan lagi, kesesatannya arusakenna, merusaknya karena de apungenna jika lice ri agama asalengenge, karena apa alasannya Guruta menolak? Tidak ada dasarnya sedikit pun dalam agama Islam. Majepu ritolak itu ditolak. Jadi ada hadis Nabi, maka Nabi ta ri sesana hadis asana man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fa waraddun. Nigi pekabaro, paumpurleunna agama asalengenge anu de na saisa pol dari agama ta majepu ritolak itu. Jadi siapa yang buat-buat hal-hal yang baru dalam agama dan tidak punya dasar, nah jadi beda ijtihad ya. Kalau ijtihad itu ada dasarnya. Iya, kalau ijtihad itu dia punya dasar dari hadis, Quran, ijma, qiyas. Nah, itu ijtihad. Jadi mereka berijtihad karena ada dasar, hanya saja ya ini panjang pembahasannya di situ dalam ilmu usul fikih, kadang dalalahnya yang zonni, yang ditunjukkan, makna yang ditunjukkan oleh Al-Quran atau hadis itu dia zonni. Makna zanni itu memang sengaja Tuhan buat abu-abu untuk kita berijtihad, karena banyak hikmah-hikmah di baliknya kenapa Tuhan sengaja tidak menjadikan dia sesuatu yang disepakati oleh sahabat. Nah, begitu juga umatnya. Nggak usah jauh-jauh ya. Kita kembali contoh ijtihad. Nabi berkata kepada sahabat yang mau pergi, layusallianna al-asra inda Bani Quraiza. Nanti kalian katanya usahakan salat asar di Bani Quraiza. Nah, waktu berjalan sudah mau habis asar tapi belum sampai Bani Quraiza. Contoh ya, ini ijtihad. Layusallianna ahadukum al-asra inda Bani Quraiza. Akhirnya sahabat ada yang berijtihad. Ini Nabi perintahkan kita salat asar di Bani Quraiza, di Bani Quraiza, tapi Bani Quraiza belum sampai, maknanya disuruh bergegas. Tapi karena kita belum sampai, ya udah, meskipun belum sampai Bani Quraiza, kita salat dulu, salat asar. Tapi ada juga yang menerjemahkan secara tekstual. Tadi ini kontekstual dia. Tidak, makanya sampai di sana waktu maghrib dia mengqada salat asarnya. Pas balik Nabi mengatakan kalian semuanya benar karena ijtihad. Ada hadis mengatakan idza jatahadal mujtahidani, kalau dua orang mujtahid, dan memang jangankan seorang mujtahid ya, kita saja sendiri untuk pribadi kita, tiba-tiba kita nggak tahu ini mau salat, kemudian arah kiblat di mana, itu harus berijtihad di tempat itu. Nah, kalau ada dua mujtahid berijtihad dan beda pendapat, siapa yang benar dapat 2 pahala, siapa yang salah ijtihadnya dia tetap mendapatkan 1 pahala. Berarti berijtihad itu benar semuanya selama
tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama sebenarnya. Nah, dari sini jadi harus dibedakan antara bid'ah yang ditolak dengan ijtihad. Kalau ijtihad ranahnya zanni, apakah dia zannius subut sama dengan hadis? Nah, kalau hadis itu ada yang zannius subut, ada yang tidak jelas, ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan hasan, ada daib. Akhirnya dia menjadi hasan li ghairihi karena ada hadis hasan yang lain mengangkat derajatnya, atau sahih li ghairihi, dia daib tapi karena hadis yang lainnya dia sahih, dia naik peringkatnya dari perawi ini karena perawi lainnya sahih, naik lagi kepada menjadi sahih li ghairihi. Ini Dr. Abdurrahman lebih paham ini karena beliau ada doktor di bidang hadis. Ya, jadi kita langsung baca ya. Itu tadi perbedaan antara bid'ah yang harus ditolak dan mana yang ijtihad. Nah, ijtihad itu bukan hanya fikih, dalam akidah juga ada ijtihad, dalam tasawuf juga ada ijtihad. Nah, ayatnya lagi maqada tawfiq wa Allah Ta'ala dari surah Ali Imran. Allah juga berfirman dalam surah Imran ayat Ar-Ra'd 5, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Betuanna nigi tuntu rilain nai asal lengenge sewa agama purade natari mairitu purade naritari maritu naya naritu mati riahera saisa torogi. Siapa yang jadi mencari agama selain Islam atau menjalankan agama selain Islam itu enggak diterima, dan di akhirat dia akan termasuk orang yang merugi. Jadi terani matan tutoni asolangenna abirasa sini tomat tareka salah. Jadi jelas sudah kesalahan dan bahaya yang ditimbulkan orang yang menjalani tarekat yang salah. Nah, maka engkaner itu saya satorogi dia termasuk orang rugi. Sajuki apalah nakaresona rolong pacal lama tirahira. Jadi amal ibadahnya tidak ada gunanya, akan lenyap di hari kemudian, dan sebaliknya akan mendapatkan pacallah hukuman di hari kemudian. Sebelum menutup baca kitab kita ini, tadi Andre Gruta sudah memberikan contoh ajaran-ajaran tarekat yang sesat. Nah, saya mau bacakan satu tulisan dari Imam Al-Ghazali di Al-Munkir minad Dhalal. Itu autobiografi beliau tentang perjalanan ilmiah beliau sampai akhirnya menempuh jalan tasawuf. Jadi diawali dengan skeptis atau syak, ragu-ragu tentang kebenaran beragama. Ini fase ragu-ragu beliau ini setelah menjadi Hujjatul Islam, sudah menjadi pemuka mazhab Syafi'iyah. Dalam mazhab Syafi'iyah beliau punya buku dalam fikih Syafi'iyah. Pertama Al-Wajiz, Al-Wasit lebih tebal lagi, kemudian lebih besar lagi Al-Wasit. Dalam usul fikih beliau punya tulisan Al-Mustasfah. Jadi ada tentang Al-Mustasfah, itu kitab usul fikih beliau. Tapi setelah itu dia melalui perjalanannya masuk mempelajari ilmu akidah Asy'ariyah dan ilmu akidah yang lain sama dengan Mu'tazilah, tidak menemukan juga obat dari keraguannya itu, mempelajari ilmu batiniyah, ilmu-ilmunya orang Syiah batiniyah atau Syiah Ismailiyah, lebih tersesat lagi. Lalu mempelajari orang-orang filsafat, lebih sesat lagi. Beliau punya kitab filsafat Maqasidul Falasifah, itu hanya memaparkan ilmu-ilmu para filosof. Kemudian dia punya kitab yang monumental namanya Tahafutul Falasifah, yang menghancurkan hal-hal yang menghancurkan ajaran-ajaran para filosof, dan yang terakhir masuk ke dalam dunia tasawuf. Ya, di sini saya bacakan saja dan kita tutup pengajian setelah membaca ini. Wa alimtu anna tariqatahum, dan saya ketahui dan saya akhirnya meyakini bahwa tarekat para sufi itu innama tatimmu bi ilmin wa amalin. Ilmu-ilmu para sufi itu didapatkan dengan dua cara, ilmu dan amal. Wa kana hasilu amalihim qat'a uqubatin nafsi. Adapun intisari atau hasil daripada aplikasi daripada ilmu mereka, pengamalannya itu qat'a uqubatin nafsi. Kesimpulannya yaitu kita putuskan semua, mencabut semua dari jiwa itu hal-hal yang menghalangi diri ini sampai kepada Tuhan. Wa tanazzu'an akhlaqih al-madmumah, kemudian berusaha mensucikan jiwa itu dari akhlak-akhlak yang tercela. Wasifat al-khabisa, begitu juga sifat-sifatnya nafsu ini atau jiwa atau diri ini yang buruk. Hatta yatawassal biha ila takhliyatil qalbi an ghairillahi ta'ala, sampai nanti kalau sudah bersih lahir batin akan sampai kepada sucinya hati itu dari segala sesuatu selain Allah. Wa tahliyatihi bidzikrillah, lalu menghiasi hati itu atau jiwa itu murni semata-mata zikir kepada Allah. Kemudian setelah lompat itu beliau menulis lagi,
Saya akhirnya tahu anna akhassa hawasihi ma yumkinul usul ilaihi bitta'allum bal bidzauq wal hal wa tabaddulis sifat. Jadi intisari daripada ajaran mereka itu tidak mampu dicapai dengan hanya sekedar belajar saja, tapi harus kita hidupkan dimensi zauq, dimensi intuisi, rasa, al-hal keadaan jiwa, wa tabaddulis sifat dan perubahan sifat-sifat jasmani yang dulunya jelek menjadi bagus, yang dulunya kita kufur menjadi beriman, yang dulunya kasar menjadi halus, yang dulunya tergila-gila sama dunia, kita menjadi zuhud kepada dunia, yang dulunya tidak sabar, tidak syukur, menjadi sabar dan syukur dan bertauhid. Nah, beliau mengajarkan, wa kam minal farqi baina ayya'lam haddas siha wa haddas syab'i wa asbabahuma wa syurutahuma wa baina ayyakuna sahihan wa syab'anan. Tentu beda ya. Orang yang tahu definisinya sehat begini, keterangannya kenyang begini, dengan orang yang betul-betul dia sehat, merasakan sehat, dan betul-betul merasakan kenyang. Beda orang yang hanya tahu definisi kenyang dengan orang yang kenyang. Nah, begitu juga tasawuf sebenarnya. Jadi, fakadzalikal farqu, begitulah perbedaan antarif hakikat zuhdi, mengenal hakikat zuhud, tidak tergila-gila kepada dunia dan syarat-syaratnya, wasbabaha dan syarat-syarat untuk bisa tahu zuhud dengan ayyakuna haluka az-zuhdah. Begitu juga beda kalau memang keadaan kamu itu yang sudah tidak cinta dunia. Jadi dunia itu di tangan tapi tidak masuk di hati. Dunia itu ya harta benda atau punya nama tertenar dan lain-lain. Wa azubun nafsani dunia. Sehingga fa'alim tu yakinan annahum arbabul ahwal. Ini kesimpulannya, saya mengetahui, meyakini bahwa orang-orang sufi itu arbabul ahwal la ashabul aqwal. Orang-orang sufi itu adalah orang yang berusaha menghidupkan dimensi rohani, dimensi jiwa, dimensi hati, bukan orang-orang yang ashabul aqwal, orang yang hanya pandai memutar balik kata-kata filosofi. Nah, contoh-contoh yang tadi kita baca di situ hanya sekedar dicucu ada, dan itu tidak punya pengaruh di dalam dimensi jiwa. Jadi dimensi jiwa itu dihidupkan dengan riyadhah, dengan mujahadah, kemudian kita menghidupkan fana di dalam jiwa dan mahabbah atau cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup demikian baca kitab kita malam ini. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Begitu banyak siraman keilmuan yang kita terima pada malam hari ini. Terima kasih banyak. Sama-sama. Moga-moga apa yang Rina Gurta Amin. tepat kepada diri kita dan berbuah amal saleh Amin. sebagai syafaat kita di hari kemudian. Amin. Baik, para hadirin yang kami hormati, setelah mendengarkan penjelasan kita, ada hal yang ingin didiskusikan atau diperjelas atau ditanggapi, kami dengan hormat mempersilahkan kepada para hadirin. Dengan hormat disilakan. Boleh berinteraksi langsung atau juga melalui chat untuk kami bacakan. Ya, Al-Fatihah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salahuddin Mamudu. Silakan. Ya. Ustaz. Oh, Ya, saya singkat saja Pak. Terima kasih. Langsung Ya. saja. Saya masih ingin mendapatkan penjelasan tentang yang berjalan tadi itu, yang mengkasar antara maghrib dengan asar tadi itu, dan yang sehingga dalam perjalanan karena sudah habis salat waktu asar tapi belum sampai pada tempat tujuan. Ada juga yang pada pendapat yang satu tiba di tempat tujuan tapi sudah masuk maghrib, pada akhirnya di jama antara asar dengan maghrib tadi itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya. Masih ada lagi yang kami persilahkan Ustaz, kepada Kanda Dr. Abdul Muid Nawawi. Kami persilahkan Kanda. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Guru Nah, Tak. Dinda Abdul Muid. Menarik. Tur. Iya, Maaf iya. saya tidak buka video Iya, karena terima saya kasih, Tur. sedang memakai baju Manchester United dan kemarin Ah. kalah. Jadi tidak bisa. Tidak apa-apa. Ini Andre Guruta dari Jakarta ini. Ya, maaf kalau salah paham ya, tapi ada kalau aku tenangi. Pertama ya Rom, ada 5 tadi disebut tentang yang sesat atau yang keliru dari tarikat itu. Tapi yang saya tanyakan itu apa kata kunci 5-5-nya itu disebut salah. Andre Guruta. Kalau hanya disebut salah atau keliru, saya belum paham. Tapi Ya. di mana kata Betul. kunci kekeliruan 5-5-nya itu? Apakah Guru Tak sedang menjelaskan satu kekeliruan dengan 5 contoh, atau Ya. masing-masing dari 5 itu punya kekeliruan berbeda? Nah, itu yang pertanyaan yang pertama. Yang kedua, ketika Guru Tak menyebut surah itu ayat di Ali Imran ya, jadi menyebut wa may yabtaghi ghairal islami dinan, saya perlu penjelasan karena Guru Tak saya pikir sedang memakai Kata seperti Islam. sedang membom atom ya, bom atom. Ya. Al-Islam itu kan besar. Sedangkan yang hendak Guru Tak salahkan kan cuma tarekat saja. Salah satu tarekat itu kan hanya juga salah satu bagian dari Islam. Iya. Itu pun tadi Guru Tak tadi pembicara mengatakan bahwa bahkan tentang Nur Muhammad dan tidak Nur Muhammad saja sesuatu yang masih bisa di orang berbeda dan sama-sama benar. Nah, tapi bagaimana Guru Tak memakai kata al-Islam di sini seperti ingin sesuatu yang sangat besar. Jadi apa hikmahnya? Ya, jelas Itu sekali ya. pertanyaan dari saya. Terima kasih Terima kasih Guru Tak. Terima Dr. kasih. Abdul Muid. Ya. Dinda Guruta ini luar biasa di Jakarta ini. Ya, silakan Ustaz. Untuk yang pertama, ini tadi dari Om Aji Haji Salaludin ya. Beliau adalah pejabat di Dinas Provinsi, sekarang di Basarnas ya, Dinas Provinsi Sulawesi Barat. Ya, saya kenal baik dengan beliau. Jadi jelas tadi yang ditanyakan oleh teman Lebita ya, orang mulia kita Haji Salaludin itu, bahwa itu tadi contoh ya, kalau beragama itu kita tidak boleh langsung mempatenkan sesuatu pendapat. Ya, karena jangankan kita beda mazhab saja, antara dalam satu mazhab saja itu kadang terjadi banyak khilafiyah, perbedaan pendapat, kalau itu sifatnya zan. Ya, jadi kita kembali dulu. Di dalam permasalahan agama itu ada yang namanya qat'iyus subut, zaniyus subut. Makna qat'iyus subut itu dia jelas turunnya adalah wahyu, tidak boleh dipertentangkan. Contoh Al-Quran. Contoh hadis mutawatir. Jadi tidak boleh ada orang yang menolak hadis mutawatir. Contoh hadis mutawatir yang meskipun di hadis mutawatirnya bil makna, Nabi itu pernah berdoa waktu haji wada sampai kelihatan, jadi berdoa mengangkat tangan. Jadi kalau ada pendapat yang mengatakan tidak boleh angkat tangan kalau berdoa, berarti dia menolak hal-hal yang qat'iyus subut. Jelas turunnya hadis mutawatir. Jadi tidak boleh ada orang yang menentang yang namanya hadis mutawatir. Karena kalau kita menolak yang mutawatir, berarti kita menolak yang qat'iyat, yang sesuatu yang diakui keabsahannya di dalam agama. Bahkan akal juga. Contoh mutawatir, kita mungkin ada yang belum pernah injak tanah suci. Tapi dengan pendengaran orang yang banyak, jadi rawahu jam'un an jam'in, baru itu yastahilu ittifaqu alal khata, itu mustahil mereka sepakat dalam kesalahan. Nah, itulah yang mutawatir sebenarnya, karena diriwayatkan oleh orang yang banyak, ribuan atau ratusan. Nah, dari sini ada juga yang namanya zaniyus subut, hal-hal yang subutnya atau sumbernya itu dari Tuhan atau dari Nabi, jadi dari Allah itu Al-Quran, wahyu juga, hadis juga, wahyu juga sebenarnya, ya kan?
Ya, karena wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semua yang disampaikan Nabi, perbuatan Nabi dan penyampaiannya itu bukan hawa nafsu, itu juga wahyu. Ya. Jadi ada yang memang dzannius subut. Mana yang dzannius subut itu? Itu yang hadis yang ahad. Jadi hadis yang diriwayatkan orang per orang. La yablughu haddat tawatur dan tidak mencapai derajat mutawatir. Nah, dalam hal ini orang boleh tidak sepakat. Jadi meskipun orangnya sika ke sikanya tadi contoh yang hadis Nur Muhammad itu. Karena dia tidak diriwayatkan dengan mutawatir, kalau orang menolak meskipun dia dari sika ke sika, dia hadisnya sahih karena sika ke sika. Orang yang diakui jujur dan tidak pernah berdusta. Dan juga diakui kuat ingatannya. Tapi dia kan ahad, orang per orang. Dia tidak langsung 10 ke 10 ke 10. Kalau 10 ke atas sampai 90 kan itu mutawatir kan? Nah, tapi ini ahad. Meskipun dia hadisnya sahih, karena bersambung sanadnya, kemudian yang perawinya itu diterima karena tidak pernah berdusta, kemudian kuat ingatannya, kemudian tidak ada bertentangan dengan hadis-hadis yang lain yang lebih kuat dari dia. Nah, kemudian tidak ada di situ unsur-unsur mau mempercantik, menyembunyikan cacat-cacat atau ilat, itu berarti kalau tidak memenuhi kriteria ini, kalau sudah memenuhi kriteria ini berarti dia sudah hadisnya sahih. Hanya saja kalau dia ahad bukan mutawatir, orang juga boleh tidak menerima atau boleh menerima, apalagi kalau standarnya sudah hasan atau standarnya sudah dhaif. Nah, inilah contoh. Nah, jadi kita di dalam Islam itu diajarkan untuk bisa lebih memahami lagi, tidak langsung mematengkan sesuatu. Tidak langsung, ini pendapatnya, baru baca Al-Quran saja, baru terjemahannya langsung, inilah pendapatnya dan menyalahkan pendapat yang lain. Nah, contoh lagi, ada juga yang namanya qat'iyud dalalah, ada yang namanya dzanniud dalalah. Nah, kalau dalalah itu makna yang ditunjukkan oleh teks. Ada yang qat'i. Contoh, aqimus shalah, dirikan salat. Itu qat'i kan? Wa atuz zakat, harus zakat. La taqrabus zina, jangan mendekati zina. Itu kan jelas itu. Iya, jelasnya bagaimana? Mendekatinya aja tidak boleh, dilarang, apalagi berzinanya. Nah, contoh. Tapi ada juga yang dzanniud dalalah. Dzanniud dalalah itu makna yang ditunjukkan memang itu samar. Nah, dan itulah di dalam agama kita ini lebih banyak yang dzanniud dalalah daripada yang qat'iyud dalalah. Lebih banyak yang statusnya ayat-ayat atau hadis itu makna yang ditunjukkannya itu samar. Alasannya apa? Itu untuk menunjukkan sisi komprehensifnya agama kita ini dan sisi elastisnya agama itu, sehingga dia cocok untuk semua waktu dan semua tempat. Nah, itulah beberapa hikmah kenapa ada dzanniud dalalah, sehingga mengharuskan ada yang namanya mujtahid setiap masa. Contoh saja ya, Imam Syafi'i saja waktu di Irak dia punya al-qaul pendapat pertama. Pindah ke Mesir karena nuansanya berbeda, situasi kondisi berbeda, alamnya berbeda, orangnya berbeda, akhirnya ada al-qaul al-jadid. Jadi ada al-qaul al-qadim, ada al-qaul al-jadid. Satu orang saja karena bertemu dengan nuansa yang berbeda, akhirnya pendapat ijtihadnya saja bisa berubah, apalagi antara orang per orang. Khusus dengan tadi riwayat hadis ini yang tentang la yusalliyanna ahadukumul asra inda bani Quraiza. Ini sebenarnya di antara hikmah daripada hadis ini Nabi mengajarkan kepada kita bahwa dengan hadis ini kita harus saling menghargai pendapat selama ada dalilnya. Ya, inti ajaran sebenarnya. Masih banyak hadis-hadis yang lain begitu. Jadi orang yang menerjemahkan tekstual dihargai, tapi orang tekstual jangan menyalahkan yang kontekstual. Mana yang kontekstual? Yang kontekstual itu langsung maknanya, oh Nabi mengatakan kita harus salat asar di Bani Quraiza, bukan berarti harus di Bani Quraiza, tapi maknanya bergegas-gegas, cepat-cepat kalau bisa dapat asar di sana. Tapi karena situasi kondisi tidak memungkinkan kita sampai ke Bani Quraiza dalam perjalanan, akhirnya kalau kita tidak salat asar di perjalanan, asarnya akan lewat dan kita akan mengqadha. Sementara ada itu ya lebih bagus daripada qadha, ya kan? Ada itu kan tidak mengganti, kalau qadha itu mengganti. Iya. Jadi beda hukumnya jamak kasar. Kalau jamak bukan mengganti namanya. Kalau jamak itu kita menggabungkan, itu rukhsah. Ada kemudahan dalam agama, azimah itulah yang asli, tapi ada rukhsah. Rukhsah itu karena ada masyaqqah, ada kesusahan. Mana kesusahannya? Safar perjalanan atau dalam keadaan sakit umpamanya, hal-hal yang bisa membuat azimah
atau hukum asal itu berubah menjadi rusak, menjadi kemudahan. Ya, karena yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kita ini kemudahan, tidak ingin menginginkan kepada kita ini kesusahan. Jadi konteksnya hadis tadi ini ada yang memaknai kontekstual, maknanya bergegas. Kalau tidak sampai ya udah tetap salat di situ. Nah, jadi dia sampai di Bani Quraiza, dia tidak salat asar lagi. Beda yang pertama yang memaknai secara tekstual. Pokoknya biar lewat, nanti dikadak saja. Karena kan tidak bisa kita menjamak antara asar dengan maghrib, karena bukan pasangannya. Maghrib pasangannya Isya, duhur pasangannya asar. Sehingga karena mereka tekstual, nah, mereka salat maghrib dulu, karena yang punya hak pada waktu itu maghrib ya. Nah, baru setelah itu mengkadak. Mengkadak itu mengganti, bukan menjamak, mengganti salat asar yang lewat tadi. Nah, jadi pas kembali ke Nabi, Nabi membenarkan dua-duanya. Dan Nabi mengatakan itulah ijtihad. Jadi kamu benar. Ya, di dalam pemahaman. Ini kita diajarkan sama Rasul bahwa di dalam beragama itu membaca nas itu tidak segampang zaman sekarang ini. Kita luar biasa ya. Di media-media sosial itu banyak ustaz-ustaz bermunculan dan kita tidak tahu kapasitas keilmuannya dari mana, siapa guru-gurunya, sekolahnya di mana. Akhirnya berfatwa kiri kanan, menyalahkan kiri kanan, baca ayat, baca hadis, dia tidak mapan di dalam keilmuan atau ilmu-ilmu alat untuk menarik keputusan satu hukum. Hukum yang sebenarnya dia masih umum dan masing-masing orang bisa berpendapat, bahkan masing-masing mungkin orang beda ya, beda pendapat, tapi dia beda kampungnya di sana, ini kampungnya di sini, semuanya benar karena sesuai dengan kondisi dan tempat. Nah, inilah Islam yang sebenarnya. Jadi Islam yang sebenarnya. Jadi ini tadi kalau saya tangkap dari Om Aji Salahuddin. Jadi pertanyaan Tomalak Bita, Om Aji itu ini diajarkan kepada kita untuk kita harus punya pendapat sendiri dan tidak menyalahkan pendapat orang lain selama orang lain juga itu punya dasar. Saya ingat pendapatnya ada perkataan Imam Syafi'i, ra'yu sawabun yahtamilu al-khata' wa ra'yu ghairi khata'un yahtamilu as-sawab. Pendapat saya sudah zon, galabatu zon, jadi bukan yakin ya. Saya sudah menghampiri yakin, atau bukan yakin, menghampiri keyakinan itu ijtihad. Kalau yakin itu bukan ijtihad lagi. Jadi pendapat saya benar, ada kemungkinan salah. Pendapat yang lain menurut saya salah, tapi ada kemungkinannya benar. Begitu juga ra'yu ghairi, pendapat orang lain itu salah itu. Jadi orang yang tadi salat asar di Bani Quraiza, itu salah itu kenapa? Tapi ya ada kemungkinannya benar. Nah, jadi kita diajarkan untuk saling menghargai. Jika seandainya ini yang dipupuk di Indonesia atau di dunia, insya Allah tidak ada gontok-gontokan pemahaman antara Nahdlatul Ulama, antara Muhammadiyah, atau apalagi ada aliran-aliran baru, ya orang-orang Salafiyah, Wahabiyah. Kalau dia betul-betul memahami tentang ini, dia tidak akan picik di dalam membaca nas atau di dalam menafsirkan nas. Saya kira itu jawaban dari untuk ya ini orang tua kita Tomalak Bita Haji Salahuddin. Ya sehat-sehat Ki Om Haji di Mamuju. Bagaimana gempanya tadi? Ya, semoga tidak ada lagi lanjutannya. Ya, gempanya di sana Tanapura dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Iya, amin. Kemudian dari Andre Guruta Abdul Muid, ya Adinda ya, Abdul Muid Nawawi. Ini orang dekatnya Kanda. Imam Masjid Istiqlal ya. Ya, orang dekat. Beliau ini orang kesayangannya, Andre Guruta Profesor Dr. Nasaruddin. Beliau itu sebenarnya tidak perlu bertanya, dia lebih paham. Ya, tapi tidak apa-apa kita ya biar bisa sharing. Jadi tadi yang pertama itu boleh menanyakan. Jadi yang 5 ini apakah itu sudah paten? Memang Guruta dia tidak memberikan penjelasan ya. Jadi tadi ada 2 pertanyaannya. Ini sudah fatal salahnya atau hanya keliru? Nah, jadi kalau dari 5 contoh ini sebenarnya tidak fatal. Masing-masing itu ada dasar sebenarnya. Cuma kalau itu dipakai mentah-mentah ajaran tadi itu baru salah. Sebenarnya begitu. Iya, jadi kalau fatal itu kan sesat memang. Nah, kalau di sini bahasanya Guruta bukan sesat sebenarnya. Ini keliru. Makna keliru, ini ilmu tasawuf itu atau tarekat itu sampai kepada Tuhan itu tidak bisa akal. Akal tidak sampai. Jadi lal ainu tubsiruhu walal haddu tahsuruhu qalbun yusadimuhu. Itu sepakat ulama sufi itu. Untuk sampai kepada Allah itu penglihatan mata kepala tidak sampai. Panca indera tidak sampai. Al-aqlu, akal juga itu tidak mampu memberikan definisi tentang Tuhan. Karena semua yang terlintas di kepala, Allahu khilaful hadik. Tapi qalbun yusadimuhu, ada namanya dimensi kedalaman jiwa, spiritual, nah itulah yang sampai. Nah kalau dari contoh 5 ini, kalau kita terjemahkan dengan paling ngerang saja, ingatan itu berarti akal.
bukan nurani, makanya ada kekeliruan di situ. Dan juga memang ada beberapa catatan yang jadi Andrea Gruta itu dia hanya memberikan. Kenapa salah? Karena kita tidak menemukan dalilnya langsung dari Al-Quran dan hadis. Meskipun ada sebahagian, sebenarnya ada sumber-sumbernya, ini hanya dia masuk di dalam kategori kearifan lokal. Jadi kearifan lokal guru-guru kita, berapa ya guru-guru di Bugis, Riolo. Sebenarnya ada juga yang dari tarekat yang benar. Tapi ini tidak dibesarkan sebenarnya ajaran ini kalau dalam tarekat Mu'tabarah. Kenapa? Karena di dalam hasanah Al-Quran dengan hadis, kalau kita langsung pakai itu saja, itu sudah lebih dari cukup. Kalau kita mau menyelami dan tenggelam mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran dengan hadisnya saja, itu sudah sangat-sangat kaya dengan kekayaan spiritual. Jadi tidak perlu lagi dengan dialektika, bahasa-bahasa filosofi seperti yang tadi. Nah, itu tadi sebenarnya. Jadi dia ada sebenarnya setiap poin itu ada kebenaran di situ, tapi kalau dimakan mentah-mentah, dia menjadi salah fatal. Jadi tidak begitu. Contoh tadi penjelasan yang waktu masalah Nur Muhammad tadi itu. Nah, kalau kita pakai Nur Muhammad sampai mengajarkan tarekat Mu'tabarah, nah itu para tarekat Mu'tabarah itu semuanya siap pasang diri untuk mempertahankan kebenaran ajarannya. Iya, bahkan kalau kita lihat guru-guru kita dulu itu penuh dengan keramat. Mereka keramat karena mempergunakan itu. Jadi keramat itu kalau Nabi dikuatkan ajarannya benar karena mukjizat, dengan mukjizat. Kalau pewaris Nabi, Andrea Gruta itu, ajaran yang mereka sampaikan itu dikuatkan Allah kebenarannya dengan menunjukkan keramat-keramat daripada guru-guru besar. Nah, saya kira itu kita ini. Kemudian tentang ayatnya tadi, ya ini wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati khasirin. Jadi sebenarnya ini ayatnya kena semua ya. Jadi beragama itu sama tadi kembali kepada penjelasan yang kita sampaikan kepada Tomalak Bita, salah seorang pejabat di dinas provinsi ya. Jadi wa may yabtaghi ghairal islami dinan, jadi makna beragama itu tidak hanya langsung bilang ini haram, ini halal, tidak ya. Enggak semudah itu. Kadang ada sesuatu satu perbuatan status hukumnya bisa berbeda-beda sesuai dengan hukumnya. Enggak usah jauh-jauh. Kita kasih contoh ya. Nikah saja. Nikah itu bisa jadi haram. Satu contoh ya. Nikah bisa jadi haram, bisa menjadi sunat, bisa menjadi makruh, bisa menjadi wajib, ya bisa menjadi halal umpamanya. Sesuai dengan motif dan kondisi orang itu. Kalau motifnya mau balas dendam atau mau menyiksa perempuan ya haram kan. Kalau motifnya mau ifa menjaga diri karena dia tidak mampu menjaga dirinya, tidak mampu berpuasa, ya udah nggak usah nikah. Ya, tapi kalau dia mampu menjaga diri dan mampu menghidupi, bekerja untuk menghidupi ya, karena Allah menjamin kalau kamu tidak mampu yugnikumullah. Kalau kamu tidak mampu pasti kamu akan dikayakan Tuhan. Istilahnya pasti kamu akan diberikan mapan hidup. Jadi jangan takut. Jadi contoh saya masih banyak itu. Jadi intinya di sini kalau kita wa may yabtaghi ghairal islami dinan, meskipun ayatnya mengatakan ini umum semuanya, bahwa di dalam beragama itu kita pertama kalau kita memang masih posisi mukallid, kita ikut kepada guru-guru yang memahami betul naskah, hafal dan memahami bagaimana makna daripada setiap nas. Ya, karena permasalahan-permasalahan itu tidak sesimpel yang kita pahami. Kadang banyak saya biasa miris, ada ustaz baca ayat langsung patok hukumnya begini, patok hukumnya tidak begitu sebenarnya. Jadi permasalahan itu kita harus lihat dulu kondisinya seseorang baru kita bisa memberikan fatwa. Fatwa itu pun itu bukan tidak mengikat. Jadi fatwa itu dia syakhsi. Kadang fatwa itu hanya orang ini, tapi fatwa ini tidak untuk orang itu. Nah, itu contoh. Jadi harus dibedakan antara fatwa dengan ijma. Kalau ijma, al-ijma itu harful ijma haram. Kalau kita melanggar kesepakatan ulama dari setiap masa ke masa, itu haram hukumnya. Tapi kalau fatwa seseorang, ada yang mengatakan fatwa rokok haram, ada yang mengatakan makruh, ada yang bilang tidak, itu mubah saja. Itu kan beda-beda kapasitasnya orang. Iya, contoh. Jadi inilah dalil. Jadi kalau kita lihat di saat Andrea Gruta, ini sebenarnya ayat untuk kena semuanya, bukan hanya dari 5 potongan ayat ini, tapi kita beragama itu kita harus Islam udkhulu fisilmi kafah. Jadi kita masuk ke dalam ajaran agama Islam itu, fisilmi itu harus total. Mana totalitas ini kita tidak sepotong-sepotong dan kita betul-betul Islam itu luar biasa luas sekali. Jadi kalau kita masih posisinya mukallid, kita harus punya guru. Dan insya Allah guru itu kita tahu, oh ini guru memberikan pendapat dari dalilnya ini. Ya saya kira itu cukup ya. Jadi Andrea Gruta, Adinda Abdul Muhid ini
lebih paham sebenarnya ya tentang, karena beliau adalah doktor di bidang tafsir. Ya, saya kira cukup demikian, saya kembalikan kepada moderator. Ya, Ustaz, alhamdulillah atas penjelasannya. Mungkin sedikit meluruskan bahwa beliau kakak senior kita, Dr. Muhid Nawawi. Oh, Muhid ya. Oh iya, ya. Saya kira adinda kita. Oh iya, iya. Mana Adlan, mana yang kakak? Muhid dulu baru Adlan ya? Muhid dulu baru Adlan. Oh, saya kira adik kita. Iya. Mohon maaf. Iya, Deng. Senior kita ternyata. Ya karena Adlan aja, Dokter Adlan aja kakak kita kan? Ya. Ya, alhamdulillah ini keluarga dari sekeluarga ini semuanya dokter ini, luar biasa ini. Semuanya Andre Guruta. Ya. Tapi mungkin ini yang pertanyaan ketiga sekaligus mungkin terakhir karena waktu. Assalamualaikum Tuang, mohon saran dan petunjuknya bagaimana cara kita mengenal Allah jika Tuhan tidak bisa dicapai dengan panca indera. Oleh Marsukianto. Silakan, Ustaz. Oh iya, ya jawabannya simpel saja. Jadi kita mencari mursyid. Jadi kalau mengenal Tuhan itu ya simpel, kita cari guru, cari mursyid, dan kita yakin mursyid ini adalah orang yang kenal Tuhan. Kenal diri dan kenal Tuhan. Kalau sudah kenal Tuhan, kita mengambil berkah. Karena jangankan kita, jadi Nabi Muhammad, kita diajarkan sebenarnya kenapa wahyu itu, kan sebenarnya Tuhan bisa kasih langsung kepada baginda Rasul. Kenapa harus lewat perantaraan Jibril? Itu menunjukkan bahwa harus ada talaki memang. Sahabat juga, kenapa harus lewat baginda Rasul? Tabiin, kenapa harus lewat Rasul? Tabiin juga, jadi begitu. Jadi berilmu itu harus bersanad. Kenapa harus bersanad? Dan sanadnya kita harus paham, kita terima ilmu itu dari orang ya. Jadi harus bersanad karena Ibnu Al-Mubarak di dalam ilmu mustalah hadis, ya, guru besar beliau mengatakan, al-isnadu minad-din, laula al-isnadu laqala ma syaa, laqala man syaa ma syaa. Sanad keilmuan itu, silsilah keilmuan itu bagian dari agama. Jika tiada silsilah, orang itu semau gue akan ngomong tentang agama. Kalau dia ada guru, tentu dia akan menyampaikan hal-hal yang dia terima dari gurunya. Dan seseorang itu tidak akan disingkirkan oleh gurunya untuk menyampaikan pesan baik ilmu fikih, ilmu akidah, atau ilmu tasawuf apalagi mengenal Tuhan ya, berjalan kepada Tuhan. Kalau memang gurunya, apalagi kalau ada hubungan ilham dari Tuhan mengatakan, oh ini orang sudah layak menjadi guru. Nah, jadi orang tidak langsung bisa mengajar. Nah, kalau zaman sekarang kan ada dunia ijazah, tapi meskipun dunia ijazah itu juga masih tanda tanya. Jadi memang harus ada keterhubungan. Jadi mau kenal Tuhan, nah caranya ya kita cari guru tarekat yang benar, dan kita yakin dalam kehidupan hari-harinya adalah kehidupan yang mengamalkan takhallaqu bi akhlaqillah, mau menghidupkan akhlak-akhlak mulia Allah di dalam kehidupannya. Kalau insya Allah begitu, orang ini kita dekat, kita langsung ingat sama Allah, insya Allah itu bisa kita jadikan pegangan untuk sampai kepada Tuhan. Jadi itu memang sunnatullah itu, mau belajar harus guru. Coba zaman sekarang, banyak tiba-tiba muncul langsung baca kitab ini, salah terjemah sudah, atau salah ini, atau sesuai kepentingannya, karena kenapa? Mereka tidak jelas gurunya siapa. Nah, itulah pentingnya berguru. Saya kira cukup demikian ya. Itu jelas. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Alamin. Terima kasih kepada para hadirin yang telah berinteraksi, kepada orang tua kita Haji Salahuddin, kepada kakanda kita Dr. Muhid. Terima kasih Kanda. Untuk menutup kajian kita malam ini, kami persilahkan kepada Andre Guruta untuk membaca doa dan sekaligus menutup kajian. Silakan Ustaz. Minta Andre Guruta Abdul Muhid. Tabe. Oh. Tabe Deng. Ya. Tabe. Ya, Andre Guruta dulu yang baca, minta barakat doanya. Ya. Silakan Ustaz. Jadi nah. Ini Deng ya. Tasyarrafna bihudurikum fi hadhihi al-laila ya Maulana. Bismikal barakah. Iya, terima kasih ya. Amin. Ya, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Min kulli dhanbin azim. Wa natubu ilaih. Astagfirullah. Taubatan nasuha. Taubatan nasuha. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma
lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana ibaduk wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika alaina wa nabu'u bina faghfir lana wa innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ya. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Semuanya. Telah memberikan hikmah pada malam hari ini, menunjukkan sebuah harmoni saling menghormati antara senior dengan junior, begitu penghormatannya. Karena kita Dr. Malam ini saya baru tahu ternyata senior kita, selama ini saya kira adik kita karena muda, awet muda kan. Beliau sekarang ketua prodi S2 tafsir. Ya. Alhamdulillah. Ya, luar biasa perjuangannya untuk Aswaja ini. Ya, kalau bukan kita yang menghidupkan Aswaja, siapa lagi? Jadi saingan ini orang-orang Wahabi Salafi, kalau bukan kita yang memperkuat dengan keilmuan, bahaya. Nah, jadi kita ini adalah hurrasul ummah. Saya kira begitu. Jadi Andre Guruta, kita lah penjaga akidah umat ini. Ya, kasih banyak ya. Ya, masih mana apa lagi? Om Haji Salahuddin, Yanto, adik-adik semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.